Di Bulukumba, Indonesia, sebuah komunitas berhadapan dengan masalah ekonomi yang cukup serius. Tapi, alih-alih cuma menunggu bantuan dari luar, mereka justru menemukan solusi yang super inspiratif yang datangnya dari halaman belakang rumah mereka sendiri loh. Nah, di sini kita bakal bedah ceritanya. Jadi, semua ini intinya berawal dari satu pertanyaan yang kedengarannya mustahil ya. Gimana ceritanya coba? Sebuah cabai bisa melawan inflasi di satu kota. Aneh kan kedengarannya? Tapi, ternyata bisa. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Pertama-tama kita harus ngerti nih, masalah utama di Bulukumba itu apa sih? Ternyata biang keroknya adalah krisis harga cabai. Dan jangan salah, ini bukan masalah sepele loh. Kita lagi ngomongin nasib lebih dari 480.000 penduduk di Kabupaten Bulukumba yang benar-benar ngerasain tekanan ekonomi ini setiap hari. Nah, masalahnya di Bulukumba ini tuh ironis banget. Di satu sisi, inflasi gara-gara harga cabai yang naik turun bikin pusing kepala. Tapi di sisi lain, coba tebak. Solusinya itu sebetulnya ada di depan mereka. Mereka sangat bergantung sama pasokan dari luar, padahal ada banyak banget lahan nganggur di sekitar rumah mereka. Ternyata ada juga nih faktor budayanya. Ada istilah lokal namanya kutu, yang artinya tuh kayak budaya mager atau malas gerak gitu deh. Nah inilah yang bikin banyak lahan subur jadi terbengkalai. Tapi kerennya, justru dari masalah yang pelik ini, lahir sebuah solusi yang brilian dan asli dari mereka sendiri. Disinilah inisiatif Gemoy mulai muncul ke permukaan. Jadi, apa sih GMOI itu? Ini singkatan dari Gerakan Menanam Lombok Petik Hasilnya. Namanya aja udah jelas banget kan tujuannya apa ya? Gerakan buat nanam cabai dan metik hasilnya sendiri. Simple dan langsung ke intinya. Konsepnya, ini benar-benar mengubah keadaan secara total. Dari yang tadinya lahannya nganggur dan budayanya kutuh, sekarang jadi kebun produktif dan warganya aktif berpartisipasi. Dari yang tadinya pengeluaran membengkak, sekarang jadi punya ketahanan pangan, bahkan bisa jadi penghasilan tambahan. Ini benar-benar transformasi total. Dari yang tadinya bergantung sama pasokan luar, jadi mandiri pangan. Oke, ide bagus itu satu hal, tapi eksekusinya gimana? Gimana caranya mereka mengubah rencana ini jadi gerakan yang masif? Nah, kuncinya satu, mobilisasi seluruh komunitas. Dan ini yang paling penting nih buat dicatat. Ini bukan kerjaan satu orang. Kekuatan Gemoy itu ada di kolaborasinya yang solid banget. Semua elemen masyarakat bersatu buat satu tujuan. Siapa aja sih yang terlibat? Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih tim sukses di baliknya. Ada TPPKK yang jadi motor penggeraknya di level paling bawah. Terus ada pemerintah yang dukung lewat kebijakan. Penyuluh pertanian yang turun langsung ngajarin warga. Bahkan Bank dan Basnas ikut bantu dari sisi keuangan. Semuanya punya peran penting masing-masing. Keren kan? Pergerakannya juga cepat banget loh. Resmi diluncurkan Desember 2022. Masuk rencana kerja pemerintah di 2023, dan puncaknya, coba bayangin, Mei 2024 mereka bikin acara nanam bareng serentak lewat Zoom. Seluruh kecamatan ikutan. Kebayang nggak ramenya? Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling seru. Hasilnya gimana? Yuk kita lihat perubahan nyata yang mereka tuai. Dampak yang benar-benar bisa diukur dari gerakan ini. Lihat angka ini, sempurna. Program ini dapat skor kematangan maksimum 100. 100! Artinya, dari A sampai Z, program ini dinilai berhasil banget implementasinya. Ini pencapaian yang luar biasa. Jarang-jarang loh ada yang bisa begini. Dan yang suka tuh bukan cuma para penilai atau ahli aja. Hampir 3/4 suara publik, tepatnya 74,18%, milih GMOI sebagai inovasi terfavorit di ajang KOPSI 2025. Ini bukti nyata kalau masyarakat benar-benar cinta sama program ini. Manfaatnya, wah banyak banget. Pangan di rumah jadi lebih aman. Budaya mager atau kutu tadi pelan-pelan hilang, gantinya rasa bangga dan semangat gotong royong. Bahkan muncul sumber penghasilan baru dari produk olahan kayak sambal atau keripik cabe. Program ini juga sejalan loh sama tujuan global SDG nomor 2, tanpa kelaparan. Jadi pelajaran apa nih yang bisa kita petik dari kebun-kebun di Bulukumba? Ini bisa banget jadi contekan atau cetak biru buat komunitas lain yang mau bikin inovasi serupa. Ada satu kutipan yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Integrasi teknologi yang tepat bisa mengubah pertanian tradisional jadi sistem yang lebih produktif, terukur, dan modern. Nah,
Ini dia kunci sukses dari cerita Gemoi. Oke, jadi kita bisa rangkum jadi 3 pelajaran penting nih. Pertama, jangan takut sama teknologi. Mereka pakai platform yang udah biasa dipakai, kayak Zoom dan media sosial buat koordinasi massal, simple tapi efektif. Kedua, manfaatkan struktur yang sudah ada. Nggak perlu bikin dari nol. Mereka gerakin kelompok yang udah solid kayak PKK. Ini jauh lebih cepat. Dan yang ketiga, yang paling penting, solusinya harus nyambung langsung sama masalah sehari-hari warga. Ini yang bikin mereka merasa memiliki programnya. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Sebenarnya, potensi tersembunyi apa sih yang lagi tertidur di sekitar kita, di komunitas kita sendiri? Karena kalau belajar dari Gemui, jawabannya bisa jadi ada persis di halaman belakang rumah kita.